Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tidak lupa selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menceritakan kisah tentang Juraid dan bayi yang dapat berbicara. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kisah Juraid dan bayi yang dapat berbicara merupakan salah satu kisah menarik dalam Islam yang mengajarkan kita tentang nilai-nilai keimanan, kejujuran, dan keadilan. Dikutip dari buku Bukan Kisah Biasa karya Djoko Susanto, Juraid merupakan ahli ibadah yang sahih di kalangan Bani Israel karena ketekunannya dalam sholat dan beribadah. Ia mengabaikan ibunya selama 3 hari hingga membuat ibunya kesal. Ketika sedang sholat, Juraid berkata, "Ya Allah, ibuku dan sholatku." Juraid pun memilih sholatnya karena kekesalan ibunya itu. Ibu Juraid berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mendatangkan wanita pezinah kepada Juraid. Nauzubillah min dzalik. Dikutip dari buku 3 Bayi Bisa Berbicara karya Al-Ajami Damahuri Khalifah. Kemudian datanglah seorang wanita pezinah yang merayu Juraid. Namun usaha wanita pezinah itu gagal karena keimanan Juraid. Karena putus asa, wanita pezinah itu bersetubuh dengan seorang pengembala hingga melahirkan seorang bayi. Setelah ia melahirkan bayi, ia kembali menemui Juraid dan menuduhnya bahwa bayi itu adalah anak Juraid. Karena itu, masyarakat Bani Israel marah dan merobohkan tempat ibadah Juraid. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Juraid pun menghadapi cobaan itu dengan tenang. Ia pun meminta masyarakat Bani Israel untuk mendatangkan bayi itu. Kemudian ia sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, Juraid mendekati bayi itu dan menekan perutnya sambil berkata, "Hai gulaman, siapa sebenarnya bapakmu?" Bayi tersebut menjawab, "Fulan, si pengembala kambing." Para masyarakat Bani Israel terkejut dan terkesan oleh kejadian tersebut. Mereka meminta maaf kepada Juraid. Mereka pun hendak membangun kembali tempat ibadah Juraid dengan emas. Namun Juraid hanya meminta mereka untuk membangunnya dengan tanah seperti sebelumnya. Dari kisah bayi tentang bisa berbicara dengan Juraid itu yang dapat mengandung beberapa pelajaran seperti yang terdapat dalam buku Bukan Kisah Biasa karya Djoko Susanto. Yang pertama itu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan hambanya karena kesalihan dan ketakwaannya, sebagaimana dia menyelamatkan Juraid dan membebaskannya dari tuduhan yang ditunjuk kepadanya. Yang kedua, hati-hati dengan tuduhan tanpa bukti.
Kisah tersebut menunjukkan pentingnya berhati-hati dalam mempercayai tuduhan terhadap seseorang tanpa bukti yang cukup. Masyarakat Bani Israel telah menuduh Juraid tanpa adanya bukti yang konkret. Yang keempat itu memaafkan kesalahan sesama. Islam telah mengajarkan pentingnya memaafkan kesalahan orang lain dan memberikan kesempatan untuk beribadah pada kisah di atas. Juraid pun menerima permintaan maaf dari kaum Bani Israel yang telah menuduhnya dan menghancurkan tempat beribadahnya. Yang kelima, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Hendaknya meminta maaf jika terdapat melakukan kesalahan kepada siapapun, seperti yang kaum Bani Israel lakukan. Mereka meminta maaf kepada Juraid karena telah menuduh dan menghancurkan tempat ibadahnya. Mereka pun hendak membangun tempat ibadah baru untuk Juraid. Yang keenam, kebenaran dan keadilan selalu ditegakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan Maha Mengetahui. Segala perbuatan umatnya akan diketahui olehnya, seperti yang Juraid hadapi. Meskipun ia dihadapkan dengan situasi yang sulit, ia tetap teguh pada prinsipnya dan mempercayakan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, mendoakan anak dengan baik. Dalam kisah ini juga dapat diambil pelajaran bagi para orang tua agar senantiasa memberikan doa-doa baik untuk anaknya. Jangan sampai emosi dan kemarahan membuat orang tua kita mendoakan keburukan pada anaknya. Wallahu alam bisawab. Itulah tadi kisah tentang Juraid dan bayi yang dapat berbicara.